Kita menutup tahun ini dengan muram. Muram karena di penghujung tahun 2024, upaya pemberantasan korupsi kian terpuruk. Pisau-pisau pengadilan di negeri ini terasa kian tumpul menghadapi para koruptor. Alih-alih membuat para koruptor ciut nyali, tuntutan dan hukuman yang mereka terima justru membuat mereka tersenyum. Ini terlihat dari vonis ringan yang diterima terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moise dan kawan-kawan yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Alih-alih menjatuhkan vonis maksimal, Harvey hanya divonis ringan 6,5 tahun penjara serta denda ringan yakni 1 miliar rupiah plus membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apalagi alasan vonis ringan itu bikin geleng-geleng kepala, yaitu hanya karena mereka berperilaku sopan di pengadilan, memiliki keluarga, dan belum pernah dihukum. Tidak heran, Harvey pun tersenyum-senyum simpul saat menerima putusan tersebut. Vonis dan denda ringan yang diterima Harvey dan kawan-kawan selain sangat mencederai keadilan, juga membuat kerugian negara akibat korupsi kian bertambah dari tahun ke tahun. Selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami kerugian sebesar 279,2 triliun rupiah akibat tindak pidana korupsi. Ini merupakan kerugian negara yang dapat dihitung oleh penegak hukum dan juga badan audit. Namun, dari kerugian 279,2 triliun rupiah tersebut, rata-rata pengembalian aset hasil kejahatan itu melalui pidana tambahan uang pengganti hanya 22% setiap tahun. Tahun 2023 tercatat kerugian negara akibat ulah koruptor sudah mencapai 56 triliun rupiah dengan pengembalian uang ke negara hanya 7,3 triliun rupiah. Pada 2022, kerugian akibat tindak pidana korupsi sebesar 48,786 triliun rupiah dengan pengembalian ke negara melalui pidana uang pengganti hanya 3,821 triliun rupiah atau 7,83% dari total kerugian yang diterima oleh negara. Kian tumpulnya pisau pengadilan membuat indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia terus anjlok. Pada 2021, IPK Indonesia mencapai 38. Sejak 2022, IPK Indonesia berada di angka 34. Angka ini pun tidak berubah pada 2023 dan 2024. Indonesia kini menjadi negara dengan peringkat 110 terkorupsi dari 180 negara menurut catatan yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia. Kian terpuruknya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menegaskan bahwa negeri ini sudah dalam situasi darurat untuk memiliki undang-undang perampasan aset. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diyakini dapat menjadi solusi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan keuangan negara apabila sudah disahkan menjadi undang-undang. Undang-Undang Perampasan Aset juga diyakini akan memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Saat ini, sebagian besar perampasan aset ditetapkan dalam kerangka hukum pidana melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Namun, mekanisme tersebut mensyaratkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dirampas. Dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, skema yang digunakan adalah pembalikan beban pembuktian. Pihak yang dimintakan untuk dirampas asetnya harus membuktikan di pengadilan bahwa harta tersebut tidak tercemar dari tindak pidana. Sayangnya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah 15 tahun menginap di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan tidak kunjung disahkan oleh DPR setelah rampung penyusunannya sejak 2012 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nasib rancangan undang-undang ini juga kian kelam lantaran pada 2025 rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak menjadi rancangan undang-undang prioritas di DPR. Keengganan DPR untuk memasukkan regulasi sapu jagat ini dalam rancangan Undang-Undang Prolegnas prioritas menunjukkan kian rapuhnya komitmen DPR dalam pemberantasan korupsi. Ini juga menunjukkan ketidakkonsistenan DPR dalam mengamini komitmen Indonesia terhadap the United Nations Convention Against Corruption atau UNCSC atau Konvensi Anti Korupsi PBB. Maka itu mengingatkan kian terpuruknya upaya pemberantasan korupsi, padahal pemberantasan korupsi merupakan bagian
dari Astacita atau 8 misi pemerintah Indonesia di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Publik menuntut pemerintah segera mendorong rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Rancangan undang-undang itu bisa menjadi resolusi pemerintah dan DPR yang bisa diwujudkan tahun 2025. Hanya dengan disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset tersebut, publik bisa yakin bahwa pemerintah sungguh-sungguh memberantas korupsi dan bukan sekadar omon-omon.